Pernah nggak sih, Anda ngerasa udah jadi yang paling jago teknisnya di tim, kerja paling banting tulang, tapi giliran ada promosi, malah orang lain yang dapat? Mungkin selama ini kita salah fokus. Lihat angka ini, 80%. Ini bukan angka sembarangan loh. Ini adalah kesimpulan dari banyak banget riset HR. Ini adalah faktor tak terlihat yang jadi penentu di sebagian besar keputusan promosi. Dan ini bukan soal jago teknis, ini soal sesuatu yang lain. Kutipan ini jujur ngena banget. Hard skill itu ibarat tiket masuk Anda. Tanpa itu, Anda bahkan nggak bisa ikut main. Tapi soft skill, nah itulah yang jadi akseleratornya. Yang bikin Anda ngebut di lintasan karir. Sekarang, yuk kita lihat buktinya. Dan ini bukan sekedar katanya-katanya atau feeling doang. Ada data yang solid banget di baliknya. Mari kita lihat apa kata riset. Coba deh kita lihat datanya. Ini bukan cuma satu studi, tapi polanya konsisten banget. Institusi sekelas Harvard, Carnegie, dan Stanford itu setuju. Sekitar 75-85% kesuksesan karir kita itu ternyata ditentukan oleh soft skill. LinkedIn bahkan ngasih bukti dari sudut pandang yang beda. Hampir 9 dari 10 kegagalan rekrutmen itu bukan karena orangnya nggak bisa coding atau akuntansi, tapi yaitu karena soft skill-nya kurang. Dan ini bukan cuma teori di kampus. Perusahaan-perusahaan top dunia juga mencari hal yang sama. World Economic Forum misalnya menempatkan kepemimpinan dan kecerdasan emosional di puncak daftar skill paling dicari. Tapi yang paling bikin kaget mungkin datang dari Google. Lewat Project Oxygen, mereka nemuin fakta telak. Manajer terbaik mereka bukanlah coder paling jenius, tapi mereka yang jago coaching, komunikasi, dan ngebangun tim. Beda banget kan? Jadi kalau kita simpulkan, inilah intinya. Anggap aja karir itu arena balap. Hard skill itu tiket masuknya, wajib punya. Tapi soft skill, nah itulah mesin V8-nya, akselerator yang bikin Anda melesat, ninggalin yang lain buat naik podium. Oke, datanya jelas. Tapi sekarang, pertanyaan besarnya, kenapa bisa gitu? Kenapa soft skill ini punya peran segede ini dalam promosi? Yuk, kita bedah logikanya bareng-bareng. Cara paling gampang buat bedainnya tuh begini. Hard skill itu soal apa yang Anda kerjakan. Coding, akuntansi, desain. Ini ngebangun kompetensi Anda. Bukti kalau Anda bisa ngerjain tugasnya. Sementara soft skill itu soal bagaimana Anda mengerjakannya. Cara Anda komunikasi, kolaborasi, mimpin rapat. Nah, ini yang ngebangun kredibilitas Anda, yang bikin orang lain percaya sama Anda. Sekarang, coba deh kita pakai kacamata perusahaan. Setiap promosi itu adalah sebuah pertarungan loh. Mereka mempertaruhkan tim, budget, dan strategi di tangan Anda. Resiko terbesar buat mereka itu bukan kalau Anda salah coding, itu bisa diperbaiki. Resiko paling gedenya adalah kalau Anda gagal mimpin tim, bikin konflik, atau ngerusak hubungan sama klien. Nah, soft skill ini ibarat asuransi buat perusahaan. Bukti bahwa Anda bisa ngelola resiko-resiko manusia ini. Dan slide ini nunjukin pergeserannya dengan jelas banget. Waktu di awal karir sebagai staff, nilai Anda itu ya di eksekusi teknis, jago. Begitu naik jadi supervisor, udah mulai dinilai dari kemampuan koordinasi. Nah, pas jadi manajer, permainannya berubah total. Fokusnya udah ke strategi dan manusia. Puncaknya, di level direktur, nilai Anda itu murni soal visi dan pengaruh. Di titik ini, skill teknis yang dulu jadi andalan, jujur udah hampir nggak relevan lagi. Oke, teorinya cukup. Sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Dari sekian banyak soft skill, mana sih yang benar-benar jadi game changer buat promosi? Yup, kita buka toolkit esensialnya. Ini dia, 5 pilar utamanya. Coba perhatikan, komunikasi sama kepemimpinan dan pengaruh itu porsinya paling besar. Ini tentang gimana cara Anda nyampein ide dan ngajak orang lain bergerak. Terus ada kecerdasan emosional buat ngelola hubungan, sama pemikiran strategis buat ngelihat gambaran besarnya. Dan yang terakhir yang sering banget diremehin, personal branding internal. Ini bukan soal pamer, tapi soal mastiin kontribusi Anda itu dilihat dan dipahami oleh orang yang tepat. Kalau kita bedah lebih dalam lagi, tiap pilar ini punya skill spesifiknya. Komunikasi itu bukan cuma bisa presentasi, tapi bisa storytelling yang meyakinkan atau negosiasi yang alot. Kepemimpinan itu bukan soal jadi bos, tapi soal bisa delegasi dengan percaya dan nuntut akuntabilitas. Dan lihat lagi poin terakhir itu, personal branding. Artinya proaktif ngebangun visibilitas dan jaringan di luar tim Anda. Ini krusial banget, karena promosi seringkali diputuskan oleh orang-orang yang nggak kerja bareng Anda setiap hari. Oke, sebagai penutup saya mau kita rangkum semua ini jadi satu ide besar. Satu wawasan yang mungkin bisa ngubah cara Anda ngelihat karir untuk selamanya. Jadi, apa ini artinya hard skill nggak penting? Tentu saja sangat penting. Jangan salah paham, hard skill itu fondasi Anda. Tanpa itu, Anda bahkan nggak akan dianggap serius. Hard skill bikin orang bilang, dia kompeten. Tapi soft skill lah yang bikin orang bilang, saya percaya sama dia.
Dan promosi itu bukanlah hadiah untuk kompetensi, tapi sebuah mandat yang lahir dari kepercayaan. Dan ini mungkin adalah kebenaran pahit yang perlu kita dengar. Risiko terbesar dalam karir itu seringkali bukan karena kita nggak kompeten, tapi karena kita nggak terlihat. Banyak banget orang-orang brilian yang karirnya mandek, bukan karena kurang pinter, bukan karena kurang kerja keras, tapi karena mereka gagal menceritakan nilai mereka, gagal membangun koneksi, sehingga pas ada kursi promosi yang kosong, nama mereka nggak pernah kepikiran. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan ini. Anggap aja ini jadi filter buat pengembangan diri Anda ke depan. Setiap kali Anda mau ikut training atau ngambil proyek baru, coba tanya ke diri sendiri. Apakah ini cuma bakal nambah satu baris di CV saya? Atau ini bakal ngebangun kepercayaan orang-orang di sekitar saya? Jawabannya bisa jadi adalah penentu arah karir Anda selanjutnya.